Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya masih melanjutkan mengenai five force porter kaitannya dengan agility strategy. Analisis porter five force salah satu alat yang berguna untuk menganalisis ancaman dari pendatang baru. Ini adalah porter five force. Analisis ini membantu perusahaan memahami kekuatan persaingan dalam industri dan mengidentifikasi secara detail potensi ancaman termasuk pendatang baru. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat, dengan memahami kekuatan ini, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi pasar. Oleh sebab itu, hari ini saya akan highlight 5 kekuatan porter dalam landscape competition. Yang pertama yang saya ingin detail membahasnya adalah bagaimana menghadapi ancaman pendatang baru. Menghadapi ancaman pendatang baru. Nah, seberapa mudah perusahaan baru dapat masuk ke pasar yang kita geluti sekarang ini? Nah, untuk menghadapi ancaman pendatang baru dalam kerangka porter five force, perusahaan perlu membangun hambatan yang kuat. Hambatan agar pendatang baru tidak masuk dengan melenggang aja ke pasar yang telah kita tekunin. Ini bisa dilakukan dengan memperkuat loyalitas merek, mencapai skala ekonomi, membangun hubungan yang kuat dengan pemasok dan distributor, dan menciptakan produk yang unik yang sulit ditiru. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengimplementasikan five force porter ini di dalam agility strategy. Strategi yang harus dilakukan untuk menghambat pendatang baru. Pertama, strategi atau langkah-langkah strategis yang harus dilakukan adalah memperkuat merek dan loyalitas pelanggan. Itu nomor 1 yang harus kita lakukan. Yaitu dengan membangun citra merek yang kuat dan positif di mata pelanggan kita, di mata konsumen kita. Membangun program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. Langkah selanjutnya adalah memastikan kualitas produk ini. Memastikan kualitas produk atau layanan yang konsisten dan melebihi harapan pelanggan. Ini langkah strategi pertama yang harus kita lakukan, memperkuat merek dan loyalitas pelanggan. Langkah strategi kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan efisiensi operasional. Kita harus mencari cara untuk mengurangi biaya produksi dan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya adalah kita harus mampu mengoptimalkan rantai pasokan untuk efisiensi yang lebih baik. Kita juga harus menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Itu adalah langkah strategis yang kedua. Langkah strategis yang ketiga adalah kita harus mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif. Bagaimana caranya? Caranya kita harus fokus pada produk inovasi. Fokus pada inovasi produk atau layanan yang unik dan sulit ditiru. Oleh sebab itu kita harus mampu menciptakan produk dengan 2 kriteria, uniqueness dan diferensiasi. Selanjutnya kita harus mampu mengembangkan keunggulan biaya atau cost leadership atau diferensiasi produk. Bahwa produk kita memang top, bahwa produk kita lebih unggul daripada kompetitor. Langkah selanjutnya di dalam menciptakan keunggulan kompetitif adalah memperkuat basis pelanggan dan membangun ekosistem bisnis yang kuat.
Itu adalah langkah strategi yang ketiga. Langkah strategi yang keempat adalah membangun kolaborasi. Ini sangat penting. Kita harus mampu membangun dan menjalin aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk memperkuat jangkauan pasar. Bekerja sama dengan pemasok atau distributor untuk menciptakan value positif, nilai tambah. Ya. Kita harus berpartisipasi dalam ekosistem industri untuk memperkuat posisi kita. Jadi membangun kolaborasi adalah langkah strategis yang harus kita lakukan. Itu langkah strategis keempat yang harus kita lakukan. Langkah strategis kelima yang harus kita lakukan adalah adaptasi dan fleksibilitas. Artinya apa? Kita harus mampu memantau tren pasar. Kita harus mampu melihat perubahan perilaku konsumen terus menerus. Terus menerus. Dan strategi kita harus menyesuaikan strategi bisnis dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar. Kita harus menerapkan strategi harga yang fleksibel untuk merespon persaingan. Itu adalah langkah strategi yang kelima. Langkah strategi yang keenam adalah memanfaatkan teknologi. Sekarang ini udah zamannya teknologi yang berkembang untuk mengefisienkan pekerjaan kita. Kita harus menggunakan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi. Memanfaatkan teknologi, menerapkan analisis data. Analisis data ini penting untuk informasi yang akurat, untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Memanfaatkan media sosial untuk membangun kesadaran merek dan berinteraksi dengan pelanggan. Ini memanfaatkan teknologi adalah langkah strategi yang 6 yang harus kita lakukan untuk menghambat pendatang baru. Yang ketujuh adalah langkah untuk menghambat pendatang baru adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Ini intinya, fokus pada kepuasan pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan. Kenapa saya ulang-ulang? Karena penting banget nih. Memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan. Bahwa apa value yang kita berikan itu dilihat, dinilai, dirasa menguntungkan bagi pelanggan, membuat bisnisnya pelanggan profit, menguntungkan. Oleh sebab itu kita harus fokus pada kepuasan pelanggan. Kalau ada keluhan pelanggan, segera menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Jangan menghindar. Kepuasan pelanggan. Kenapa kita harus fokus pada kepuasan pelanggan? Kita membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Itu adalah langkah strategis yang harus kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat, untuk menghadang pemain baru di industri kita, pertama kita harus memperkuat merek dan loyalitas pelanggan, nomor 1. Yang kedua, harus meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, kita harus menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat, harus membangun kolaborasi. Yang kelima, adaptasi dan fleksibilitas di dalam kita melakukan aksi operation business. Yang keenam adalah memanfaatkan teknologi. Yang ketujuh adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Jadi sahabat, 7 langkah strategis itu harus kita lakukan untuk menghambat pendatang baru. Semoga ini bisa memberikan insight kepada Anda di dalam Anda melakukan business operation untuk menghambat pendatang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.